Halo semuanya, jumpa lagi di Deminor Update. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tutorial mengenai VPS. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan install panel VPS, yaitu Cyber Panel, yang bisa kita gunakan untuk memanage VPS kita sebagai web hosting. Dan apa aja yang ada di dalamnya nanti kita bahas perlahan. Dan pada tutorial kali ini, kita akan fokus di instalasinya terlebih dahulu. Dan untuk provider VPS yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan layanan dari Biznet Geo. Nah, untuk Biznet Geo sendiri memiliki banyak layanan virtualisasi ataupun cloud solution ya. Di sini mulai dari no metal. No metal itu bisa dikatakan sebagai bare metal ataupun dedicated server ya. Kemudian ada Neo Virtual Compute, Neo Lite, Geo Enterprise Private, Geo Enterprise Public. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita pakainya Neo Virtual Compute. Nah, Neo Virtual Compute ini merupakan Elastic Cloud Server berbasis KVM dan menggunakan OpenStack. Sedangkan Neo Lite itu menggunakan Proxmox ya. Dan di sini kita pakai yang Neo Virtual Compute. Untuk tutorial mengenai Neo Lite nanti akan kita lanjutkan, dan bagi teman-teman yang mau daftar atau beli VPS Neo Virtual Compute, jangan khawatir, nanti akan kami sediakan kode promo yang akan memotong billingnya ya. Jadi nanti ada diskon sekitar 10% ya. Dan untuk paket-paket Neo Virtual Compute itu sendiri mulai dari Neo Virtual Compute SS 2.1 yaitu 2 GB RAM dan 1 core CPU. Untuk storage-nya masing-masing secara default dikasih 60 GB, dan fitur utama yaitu setiap virtual compute yang kita create itu nanti akan mendapatkan free inter data center link 10 gigabit per second. Jadi nanti kalau transfer antar VPS atau Neo Virtual Compute-nya di dalamnya itu udah free, data transfernya itu kecepatan 10 gigabit per second. Kemudian ada free bandwidth-nya juga ada di 10 gigabit per second. Kemudian ada free dedicated public IP. Jadi untuk masing-masing data center kita akan mendapatkan free 1 dedicated public IP. Tapi kalau misalnya kita punya 2 VPS, nanti IP yang berikutnya itu dikenai biaya ya. Nanti ada tagihannya. Oke. Di sini teman-teman bisa pilih mulai dari yang RAM 2 GB sampai dengan 64 GB. Dengan harganya nanti disertakan di sini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Dan sebagai contoh, teman-teman itu untuk membelinya kita harus login dulu. Kalau misalnya belum login nanti bisa registrasi. Nah, portalnya akan muncul seperti ini. Seperti ini ya. Nanti kalau kita udah login dashboardnya, dan kita pilih ke Neo Virtual Compute, nanti teman-teman bisa pilih create new, kasih nama virtual compute-nya itu bebas ya, misalnya tes NVC misalnya. Nanti teman-teman tinggal pilih regionnya itu mau di mana. Ini lokasi data centernya ada di Jakarta 2, ada di Jawa Barat, ada di Banten ya. Misalnya di Jakarta 2 gitu ya. Nanti pilih, ini zonanya cuma ada satu tiap masing-masing data center, sementara baru satu. Nanti tentukan juga operating sistemnya mau apa. Misalnya Alma Linux 9. Kemudian ini paketnya ya. Paketnya itu mau yang berapa gigabyte RAM dan berapa core CPU ya. Yang depan itu RAM-nya, terus yang titik di belakangnya itu berarti CPU core-nya ada berapa. Sebagai contoh ambil yang 4.2, berarti 4 GB RAM dan 2 virtual core CPU. Untuk storage-nya di 60 GB. Kemudian billing cycle-nya tinggal dipilih pembayarannya mau seperti apa, bisa monthly, bisa ini bulanan, bisa tiap jam, bisa setiap 3 bulan, bisa quarterly itu 4 ya. Semi annual itu setengah tahunan, dan ada tahunan. Nanti tinggal pilih dan sesuaikan dengan keperluan dari teman-teman semua. Kemudian untuk pilih key pair-nya itu untuk SSH key-nya, nanti kalau kita keperluannya untuk remote
ke servernya. Kalau misalnya teman-teman baru bikin itu nanti di sini kosong, teman-teman tinggal pilih create aja, terus kasih nama bebas ya. Misalnya tes, kita create, nanti akan otomatis ke download nih private key.pem-nya, namanya test.pem ya. Nanti ini pem.pem file ini yang akan kita gunakan untuk nge-remote VPS-nya. Kemudian network name-nya sesuaikan, kalau misalnya belum ada, teman-teman tinggal pilih aja add, kasih nama apa gitu ya, create, nanti kita pilih yang tes, terus subnetnya kita tambahin lagi, misalnya namanya tes juga, terus networknya tinggal dipilih misalnya 10.10.10.1/24 misalnya. Nanti kalau udah akan muncul juga, kita pilih tes, kemudian routernya kalau belum ada tambahin ya teman-teman, tes, masuknya ke public network, terus monthly misalnya. Nanti kalau yang ini jangan khawatir, kalau teman-teman baru pertama kali bikin nanti akan ada harganya, tapi nanti itu semua adalah free ya untuk setiap router di setiap regionnya. Oke ya, nanti tinggal di create aja. Nanti teman-teman kalau belum ada, sesuaikan. Ini IP publicnya udah ada. Saya ganti ya, nanti teman-teman sesuaikan aja. Ini saya ganti DMU, terus default. Nah, teman-teman tinggal klik next aja. Nah, pada bagian have a promo code, nanti teman-teman tinggal masukkan kode promo dari saya, yaitu AFNVCDMU ya. Nanti tinggal di apply aja, diperhatikan ininya apa, billingnya, total billingnya nanti dia akan berkurang sebesar 10%. Nah, di sini ada promo Rp33.000. Lumayan ya. Ini kalau billingnya itu sebulan. Kalau misalnya per tahun nanti motongnya lumayan banyak. Kita ulangi lagi nih, misalnya AFNVCDMU. Nanti tinggal di apply aja, nanti akan nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Ini karena tadi udah saya input, jadi nggak bisa lagi hanya kepake sekali dalam satu transaksi ya, dalam satu VPS. Ini kayaknya udah ke record. Dan nanti teman-teman tinggal klik order. Setelah order nanti ada billing tagihannya masuk, dan teman-teman tinggal bayar aja. Bisa pakai kris, bisa pakai transfer, dan pembayaran yang lain. Oke, saya anggap proses pembayaran udah selesai ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan menu seperti ini ya. Tinggal pilih Neo Virtual Compute, muncul IP-nya, kita copy. Secara detail nanti kita bisa lihat juga bahwa statusnya aktif, posisi regionnya di West Java, kemudian default username-nya itu adalah Alma Linux karena saya menggunakan Alma Linux. Nah, teman-teman perhatikan juga di sini ya, nanti username-nya apa, karena ini akan tergenerate otomatis tergantung dengan operating system yang teman-teman pilih. Kemudian ada key pair-nya itu SSH-nya nanti sesuaikan. Kalau di sini NVC berarti nama nvc.pem-nya yang diperlukan ya. Kita buka di sini, saya udah ada namanya ini ya, nvc.pem. Saya delete aja nih biar nggak mengganggu. Kemudian kita coba SSH ke servernya. Teman-teman bisa menggunakan terminal di Linux, tinggal klik kanan, open in terminal. Kalau misalnya pakai Windows bisa pakai putih, nanti sertakan nvc.pem ini, atau bisa menggunakan command prompt juga ya, command prompt dari Windows, tapi jangan lupa telnet clientnya di add remove programnya itu ditambahin.
Oke, kita gunakan komen ssh -i nvc nvc.pem. Kemudian tadi nama username-nya adalah almalinuk. Kemudian add-nya itu adalah IP dari server VPS kita. Kita copy aja. Kita pastekan di sini dan kita coba login. Kalau ada tulisan seperti itu, klik tulis saja yes. Nah, kita berhasil login ya. Ini username-nya udah almalinuk, terus DMU Lab ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan hosting CyberPanel. Kenapa saya memilih CyberPanel di sini? Karena CyberPanel ini ada opsi untuk menggunakan web servernya itu adalah Lightspeed ya, baik itu yang berbayar, Lightspeed Enterprise ataupun Open Lightspeed. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Open Lightspeed. Walaupun sifatnya ini adalah community, nggak masalah, tapi ini lebih relatif lebih cepat dibandingkan dengan web server yang lain. Oke. Untuk fiturnya sendiri kita bisa lihat ada banyak di sini, teman-teman bisa cek sendiri. Ada one click install, kita bisa install WordPress misalnya dan lain-lain, itu tinggal satu klik aja di CyberPanel ini. Ada auto login, ada Lightspeed Cache, ada backup juga ada, terus ada staging, ada SSL juga ada ya. Jadi hampir kebanyakan fitur dari web panel yang berbayar itu ada di CyberPanel ini. Walaupun CyberPanel ini sendiri ada versinya 2 ya, yang community ataupun yang free ini, ada juga yang profesional atau enterprise-nya ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau misalnya udah serius banget pakai CyberPanel untuk keperluan production yang butuh fitur-fitur ekstra, tinggal registrasi saja. Tapi untuk kebutuhan hosting menengah dan UMKM sepertinya tidak butuh ya, pakai yang community aja tidak masalah. Di sini fitur-fiturnya seperti ini lengkap. Oke, terus kita masuk ke instalasinya. Instalasinya cukup mudah. Di sini tinggal menjalankan beberapa komen aja ya. Tapi yang perlu kita siapkan juga adalah ini kan untuk web hosting, jadi kita perlu yang namanya domain. Dan di sini saya sudah sediakan domain. Di sini saya pakai deminorlab.biz.id ya. Ini udah saya konekkan atau saya hubungkan dengan Cloudflare. Nanti cara menghubungkannya bisa teman-teman cari di video saya yang sebelumnya ada ya. Nah, di sini untuk record DNS-nya itu masih kosong ya. Cuman ada ini aja. Ini sebenarnya dihapus juga nggak masalah. Kita coba hapus aja ya. Ini berarti kita kosong semua nih domainnya nih. Belum ada recordnya. Dan kita nanti mau membuat VPS ini bisa diakses menggunakan alamat panel.deminorlab.biz.id. Maka kita perlu tambahkan add record, type-nya tetap A ya. Terus kita kasih nama panel, sedangkan IP versi 4 address-nya itu dari ya VPS kita ini. Nah, kita copy, so kita pastekan di sini. Untuk proxy statusnya sementara kita nonaktifkan dulu, kita jangan berada di belakang Cloudflare ya, ini biar bisa langsung diakses karena kita mau install dulu web panelnya. Kemudian pilih save. Nah, dengan demikian kita bisa memanggil IP VPS ini dengan nama panel.deminorlab.biz.id. Kita bisa coba buka di sini ya. Kita coba ping ya, panel.deminorlabs.biz.id. Seharusnya dia akan replay ya. Ini udah replay, tapi ini kan di ping dari internal. Kita coba di ping dari sini aja ya, dari komputer saya. Ping panel.deminor, clear dulu ya. Ping panel.deminorlabs.biz.id.
maka akan reply. Ini dia reply, berarti emang udah bener ya. Oke, lanjut ke instalasinya. Instalasi CyberPanel cukup mudah. Yang pertama, karena kita menggunakan operating system Alma Linux, itu sama dengan CentOS atau Rocky Linux, kita tinggal jalankan komen berikut ya. Kita tinggal copy aja sebenarnya, tidak masalah. Atau bisa kita ketik manual. Kita tinggal ketik aja sudo yum check update. Ini fungsinya untuk mengecek update-update apa yang akan diinstal. Kemudian jalankan sudo yum update. Kalau misalnya di Ubuntu itu sama ada dengan apt update ya. Dan apt upgrade. Kita tinggal Y aja untuk menginstal atau mengupgrade paket-paket yang ada di Alma Linux yang sudah kita install. Di sini Alma Linux yang saya install itu masih clean install ya, belum ada apa-apanya di dalamnya, jadi minimal install ya, belum ada web server dan lain-lain. Nanti kalau misalnya teman-teman udah install ada web servernya, nanti kalau diinstal web panel nanti biasanya akan bentrok. Jadi mending installnya itu yang clean install atau minimal ya, minimal server. Minimal server biasanya itu ya ada SSH servernya aja. Oke, sambil kita tunggu, nanti kita jalankan. Bisa coba perbesar ya, bisa diperbesar nggak? Zoom in. Nah, saya gedein biar kelihatan lebih jelas nanti di video ya. Baik, saya coba pause dulu videonya. Baik, di sini proses update dari operating system Alma Linux-nya udah selesai. Selanjutnya kita akan coba install ya, menggunakan script installation script. Kita tinggal copy aja ya ini ya. Copy. Kita jangan lupa untuk masuk ke user root aja ya. Jadi sudo su spasi minus. Nah, kemudian pastekan komen yang tadi. Dan tinggal enter. Kita tunggu setup interaksi dari installation script ini. Nanti kita perlu pilih beberapa pilihan yang muncul. Dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke ya, kita pilih nomor 1 karena kita akan install. Enter. Kemudian pada bagian ini ada summary dari VPS yang kita gunakan, yaitu RAM-nya sekitar 4 GB. Kemudian storage-nya 60 GB. Dan di sini kita dihadapkan ke pilihan untuk satu itu untuk install CyberPanel menggunakan Open Lightspeed Web Server atau yang menggunakan Lightspeed Enterprise. Jadi kita pilih yang satu aja ya, karena Open Lightspeed kita pilih yang Open Lightspeed yang free. Sedangkan Lightspeed Enterprise nanti kita diminta untuk memasukkan license key-nya. Jadi kita pilih yang satu aja. Nah, untuk opsi selanjutnya di sini ada pertanyaan apakah menggunakan full service dari CyberPanel atau enggak ya. Saran saya sebaiknya pakai yang full service aja karena di sini nanti ada DNS, ada PostFix itu untuk mail server, ada juga pure FTPD untuk FTP server ya, transfer filenya. Jadi kita pilih aja Y karena biar paket lengkap ya. Kalau misalnya nanti tidak kita butuhkan, bisa kita disable di web interface-nya nanti. Kita klik aja, pilih Y, kemudian enter. Terus di bagian ini, apakah Anda ingin menggunakan remote MySQL? Kita pilih enggak ya, karena MySQL-nya akan kita install di VPS yang sama di sini gitu ya. Pilih N. Kemudian enter aja biar menggunakan versi yang terbaru dari MySQL-nya.
Kemudian ada pilihan untuk menggunakan memcache atau enggak, pilih aja iya. Kemudian Redis apakah akan diinstal, pilih ya juga. Terus untuk Watchdog ya, ini untuk semacam apa sih ya, semacam apa ya, task messenger gitu ya, biar ngelihat proses-proses apa yang sedang jalan. Kita pilih Y, nanti bisa kita disable juga. Selanjutnya kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, kurang lebih 10-15 menit proses instalasinya. Karena instalasi ini berjalan otomatis, kita tinggal tunggu saja ya. Kita pause dulu videonya. Baik, sampai di sini proses instalasi CyberPanel telah berhasil. Nah, teman-teman di sini tinggal copy paste aja ya. Ini kan detail instalasinya, tinggal di copy karena di sini ada username sama password. Ini tinggal di copy ya, terus simpan. Karena nanti suatu saat barangkali diperlukan ya. Misalnya ini kan username-nya admin, terus ada passwordnya nih. Nah, passwordnya ini sebaiknya kita ganti sesuai dengan password yang teman-teman bisa ingat dengan mudah. Oke, kita coba restart dulu ya. Ini kan ada pilihan mau di restart servernya sekarang atau enggak. Kita pilih aja. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita tunggu proses rebootnya selesai. Nanti kita buka di alamat URL ini ya, alamat IP, kemudian portnya 8090, pakai port HTTPS juga. Nah, karena tadi udah kita setup di setting domain sini ya, nanti kita bisa panggil dengan nama panel.deminorlab.bis.id/8090 https panel.deminorlab.bis.id, portnya 8090. Nah, untuk pertama kali memang akan muncul seperti ini karena SSL-nya masih menggunakan SSL private ya, bukan pakai SSL yang public. Kita pilih aja advance, kemudian accept risk and continue. Jadi biar kita buka dulu, nggak apa-apa. Oke, ini tampilan dari CyberPanel tadi ya. Username-nya adalah admin, kemudian passwordnya itu ini. Kita copy, kita paste saja. Nanti kita bisa rubah ya. Oke, ini adalah halaman dashboardnya, tampilan awal dari CyberPanel. Terus kita masuk ke bagian user ya. Kita buat ganti passwordnya. User. Kemudian modify user ya. Kita pilih admin. Nah, ini kita bisa isi detailnya atau passwordnya kita bisa ganti juga ya. Nanti kita juga bisa mengaktifkan fitur two-factor authentication-nya. Nanti kalau udah benar-benar servernya udah fix, udah buat production, ini aktifkan saja biar lebih aman ya. Jadi tidak ada proses brute force. Nanti kalau ada yang nyoba-nyoba login, nanti dia nggak bisa karena ada two-factor authentication. Kita pilih aja modify user. Nah, di sini akun adminnya udah berhasil di modify ya, udah berhasil dirubah. Oke. Sampai di sini proses instalasi di VPS BizNetGeo sudah berhasil, instalasi CyberPanel, dan alamat URL-nya adalah https panel.deminorlab.bis.id. Nanti kita bisa lanjutkan mengeksplor CyberPanel ini fungsinya apa aja yang bisa kita gunakan di sini, website, package, dan lain-lain. Jadi nanti kita akan bisa membuat web hosting sendiri ya. Kita bisa jual ataupun untuk keperluan project-project kita juga bisa. Jadi satu VPS bisa untuk menghandle beberapa domain, banyak domain juga bisa ya, sesuaikan.
Sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga menjadi sedikit penjelasan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan terima kasih terima kasih. Dan jangan lupa sampai ketemu di video selanjutnya.